Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'ala rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur untuk Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai banyak nikmat kepada kita semua, dari mulai nikmat iman, Islam, takwa serta sehat walafiat, sehingga tentunya kita dapat hadir memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala guna melaksanakan sholat fardu subuh secara berjamaah di Masjid Jami Busnadul Ibad. Mudah-mudahan segala rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salat wassalam kita curahkan kepada junjungan kehormatan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mampu menghijrahkan umatnya dari zaman jahiliyah hingga penuh dengan ilmu yang telah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita, sehingga tentunya kita berkewajiban untuk terus mengestafetkan ajaran-ajaran beliau pada seluruh generasi muslimin, muslimat, sholihin, sholihat. Para hadirin sekalian yang bukan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama yang kami hormati dan yang kami muliakan Bapak Camat Bekasi Utara ataupun yang mewakilinya, yang kami hormati dan yang kami muliakan Bapak Kapolsek Bekasi Utara ataupun yang mewakilinya, yang kami hormati dan kami muliakan Bapak dan Ramil Teluk Pucung ataupun yang mewakilinya, Lurah Harapan Baru ataupun yang mewakilinya, yang kami hormati dan yang kami muliakan pengurus DMI cabang Bekasi Utara dan ranting kelurahan yang berada di Kecamatan Bekasi Utara, yang kami hormati dan yang kami muliakan pimpinan Dewan Kemakmuran Masjid Jami Busnadul Ibad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Bapak Haji atau Bapak Ustadz Haji Suhendi Sahroni SPDI mata'anallahu bituli hayatihi beserta staf dan jajarannya, beserta seluruh para hadirin hadirat bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang namanya tidak saya sebutkan satu persatu, namun sekali lagi tidak mengurangi rasa takjim, rasa hormat kami kepada beliau yang hadir pada pagi hari ini. Para jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kami datang dari DMI Bekasi Utara bersama rombongan ketua ranting dan pengurus guna melaksanakan rutinitas tahunan kita yang kita adakan setiap bulan Ramadan, dan alhamdulillah pada hari ini berketempatan di Masjid Jami Busnadul Ibad, Kelurahan Harapan Baru. Mudah-mudahan segala langkah, segala niat yang kita niatkan pada hari ini senantiasa dicatat sebagai amal kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian yang Allah, mari sama-sama kita buka acara ini dengan membaca Ummul Kitab Surah Fatihah.
Mudah-mudahan segala yang kita ikhtiarkan, kita dengarkan dan kita dapatkan senantiasa dapat bermanfaat buat kehidupan kita kelak. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sambutan pertama dari DKI. Para hadirin sekalian Allah Subhanahu wa taala, akan kami bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga penyerahan cindramata secara simbolis dari DMI Bekasi Utara, dan yang keempat tausiah agama, dan terakhir ditutup dengan doa. Meningkat pada acara yang kedua, sambutan yang pertama kami mohonkan kepada Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami Bustadul Ibad, yaitu Bapak Ustadz Suhendi Sahroni SPDI. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrul rahmah wa maghfirah. Salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, Allah ta'ala bi kitabihil karim yatawaha alladhina taqaw wa yahsinun. Sallallahu alaihi yang mulia, para tuan guru, para asatidz, para tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus yang kami hormati, yang pertama Ketua Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Bekasi Utara yang mulia, yaitu Al-Mukarram Kiai Haji Hasan. Betul ya? Terbalik. Iya. Saya grogi lupa. Kiai Haji Hasan Toha. Bapak Ketua DMI Ranting Harapan Baru yang mulia Bapak Haji Ahmad Santoso, yang orang yang milik Surya Paloh, beliaunya ya. Segenap pengurus dari DMI baik kecamatan ataupun ranting, hadir juga dari Kapolsek Bekasi Utara, dari Koramil dan Ramil, tadi dari Kecamatan Bekasi Utara, dan juga hadir pada pagi hari ini ada penasihat Masjid Jami Saliban Kakanda Bapak Dr. Andas Haji Ahmad Mursidi MPD, beserta seluruh jamaah yang hadir. Saya lihat juga ada Pak Haji Spian dari DKM Al-Ikhlas, wajahnya ya. Dari saya memang jujur Pak, ini agak kaget gitu kita lihat, loh ada pakai toha sini, apa jangan-jangan saya agak bingung karena bang saya ingat saya tanggal 12. Ya Allah, jadi saya mohon maaf ada tokoh di masyarakat yang barangkali saya tidak sebutkan namanya, karena memang juga saya lupa menghafalkan nama-namanya. Juga ada dari pengurus Masjid Al-Hidayah, pengurus Masjid Nurul Ikhwan, segenap pengurus yang ada di Harapan Baru, para ketua DKM, para tokoh masyarakat, bapak-bapak dan saudara-saudara. Yang pertama adalah kita panjatkan syukur pada Allah, di mana hari ini Kamis tanggal 13-14 ya, saya lupa tanggalnya, 13 Maret bertepatan dengan kita melaksanakan
Saum Ramadan di tanggal 13 Ramadan 1446 Hijriah. Allah masih karuniakan kita dan energi iman Islam kita sehingga kita masih melaksanakan kewajiban kita, yakni melaksanakan ibadah saum di hari yang ke-13, dan tentu kegiatan rangkaian ibadah yang kita laksanakan, sunnah-sunnah baginda Rasulullah kita laksanakan, mudah-mudahan akan terus mengobarkan semangat kita untuk melaksanakan kecintaan kita, mahabbah kita terhadap syariat agama kita, dan terus kita laksanakan dalam bentuk bahwa kita adalah hamba-hamba yang taat dan patuh dalam melaksanakan segala perintah-perintahnya, dan harapan kita mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salawat bertangkaikan salam semoga tercurah di hadirat baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa karim azim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak dan saudara, segenap pengurus DMI, hadirin yang dimuliakan Allah, yang pertama adalah rasa syukur yang tidak terukur, rasa bahagia yang tidak terkira karena Ustaz Liban kebagian jadwal kunjungan dari Dewan Masjid Indonesia atau DMI Kecamatan Bekasi Utara dan Ranting. Alhamdulillah hari ini terjadwalkan, walaupun saya mohon maaf, seribu maaf Pak Kiai, karena memang saya lupa. Harusnya saya pikir tanggal 16. Ternyata tanggal 16 itu acaranya, ada acara yang saya ingat-ingatnya, acara kunjungan kegiatan safari dakwah Pak. Gitu lama, jadi ingat tanggal 16. Yang kedua 16 itu ada acara juga bersama Kiai Mastur, yaitu haul. Jadi saya ingat saya tanggal 16 saja teriang-iang. Dan untungnya, ya, biasanya saya tadi agenda saya mau pulang dulu ini, ya mau pulang ke Tambun katanya. Katanya saya mengurungkan diri. Biar aja kegiatannya besok aja pulangnya, karena kebetulan saya keluarga di Tambun Pak Kiai, lalu lagi acara pulang. Jadi malam ini dan tadi pagi saya masih ada di Ustaz Liban. Pertama saya mohon maaf kepada segenap pengurus bila saya alfa jadwal. Kehilapan saya adalah kekeliruan, kelemahan sebagai insan manusia. Mohon dibuatkan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Yang kedua, mohon maaf pagi ini saya tidak bisa menjamu jamaah. Ya, biasanya kalau tamu kita siapkan kopi, teh manis, dan jamuan-jamuan. Hari ini mohon maaf kami tidak bisa memberikan jamuan. Ya, kalau ada yang mau minum teh silakan Pak, di kantor sudah tersedia. Kalau yang mau ya, kalau pengen. Jadi hari ini kami ucapkan sekali lagi ribuan terima kasih. Acara silaturahim pengurus DMI Ranting, DMI Kecamatan, juga dari Kapolsek, dari Koramil dan Ramil barangkali yang hadir. Alhamdulillah, mudah-mudahan silaturahim kita Allah ikat dengan ukhuwah Islamiyah kita. Silaturahim kita menjadi asbabnya kita kelak nanti dikumpulkan bersama baginda Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan asbab silaturahim ini di bulan Ramadan ini juga dalam rangka kita memupuk hasanah pengetahuan agama kita melalui nanti kita akan dengarkan kajian-kajian ceramah agama yang disampaikan oleh guru-guru kita. Yang terakhir kami sampaikan mohon maaf barangkali keterlibatan kami pengurus masjid yang memang jarang aktif di DMI Ranting maupun kecamatan, karena memang terus terang saya kalau mau aktif nggak punya seragamnya Pak Hidayat tuh. Karena dapat seragam satu-satu diminta Bapak Roil. Iya, waktu itu ada rapat DMI di tingkat kecamatan, beliau yang mewakili, jadi baju seragamnya di bawah beliau. Jadi kalau saya gabung baju seragamnya. Jadi mohon maaf Pak Kiai ya, insya Allah saya selalu memantau kegiatan DMI Pak Haji Amal Santai yang selalu update terus berita di mana kegiatan-kegiatan DMI. Mudah-mudahan DMI terus terjaga kokoh Islamiahnya, persatuannya, dan terus visi dan misi yang diemban oleh Dewan Masjid Indonesia baik kota, kecamatan maupun ranting. Allah jaga dan terus istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Barakat saja, dan kepada jamaah mari nanti kita dengarkan
kajian-kajian dari guru-guru kita. Mudah-mudahan kita pulang membawa berkah dan membawa ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Allah. Ya Allah. Maafin. Ya Allah. Astagfirullah. Kita selaku ketua masjid Dewan Syukuran Masjid yakni Ustaz Pribadi. Selanjutnya mari sama-sama mendengarkan sambutan dari DMI Bekasi Utara dan kali ini yang kami diwakilkan oleh Sekjen DMI Bekasi Utara untuk Bapak Ustaz Haji Indesri pada hari ini kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibnu Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati dan yang saya muliakan guru kita semuanya, Ketua DMI Bekasi Utara Bapak Kiai Haji Hasantoha beserta teman-teman dari pengurus cabang DMI Bekasi Utara, ada DMI Ranting Kelurahan Harapan Baru, Pak Haji Amal Santoso yang kami hormati. Begitu juga Ketua Ranting Perwira, ada Pak Haji Ramadan, dan pengurus-pengurus yang lain yang saya hormati juga. Yang kami hormati Pak Ustadz, Pak Ketua DKM Masjid Jami Bustanul Ibad, dan para jajarannya, Bapak Kapolsek dan Ramil atau yang mewakili, yang hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan pada kita semua. Salawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua tergolong menjadi umatnya yang insya Allah akan mendapatkan syafaatnya. Hadirin hadirat, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau ada jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kedatangan kami di Masjid Bustanul Ibad ini, selain daripada kami bersilaturahim ke masjid-masjid di wilayah Bekasi Utara, ingin bersilaturahim dengan para DKM, bersilaturahim dengan para jamaah, bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi kita antar pengurus DKM dan pengurus DMI, bahwa kita semuanya tahu bahwa Dewan Masjid Indonesia atau DMI Bekasi Utara ini adalah mitra daripada pemerintah, mitra daripada kecamatan, kelurahan, polsek, koramil, untuk bersama-sama mengisi dan bersama-sama membangun lingkungan kita ini, terutama di wilayah masjid. Mudah-mudahan dengan adanya DMI ini bisa mewarnai daripada kegiatan-kegiatan kita, terutama yang ada di masjid ini. Pastinya kedatangan kami di sini tidak ujuk-ujuk. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Ketua DKM, kita sudah berkomunikasi, sudah melayangkan surat juga di setiap masjid yang akan kita kunjungi, termasuk di Bustanul Ibad ini. Ya, mudah-mudahan kehadiran kita diterima dengan baik, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir. Jadi nanti sehabis pulang dari sini jangan berharap ada kopi ya Pak ya. Nggak ada kopi, nggak ada sarapan, nggak ada nasi uduk. Ya, nggak ada. Alhamdulillah kita sudah berjalan dari masjid ke masjid. Hari ini adalah masjid yang keempat di bulan Ramadan ini. Insya Allah nanti hari Selasa kita akan mengunjungi Masjid Azharul Aliyah di Pesona Anggrek di Kelurahan Harapan Jaya. Sekali lagi, Bapak-bapak, para pengurus, jangan lupa tolong diagendakan hari Selasa. Ini sengaja kita milih hari kerja Pak Ustadz, Selasa dan Kamis. Karena ini kalau Sabtu Ahad, ini Ustadz semua ini pada ngelayap kemana-mana ini kalau Sabtu Ahad. Ada jadwal di sana, di sini, jadi pada nggak bisa, kita milih hari kerja. Makanya kita berharap pokoknya nggak lama-lama, jam 6 maksimal sudah, mudah-mudahan sudah selesai.
DMI program-programnya insya Allah banyak Pak, apalagi ini di bulan Ramadan. Nanti menjelang akhir-akhir bulan Ramadan kita juga mengadakan panitia ZIS yang akan bekerja sama dengan DKM. Mudah-mudahan nantinya Husnul Ibad bisa bekerja sama dengan kita dalam hal penyaluran zakat fitrah. Untuk selanjutnya, setelah Idul Fitri nanti, itu pun kita akan mengadakan berbagai macam kegiatan, yang pastinya kegiatan tidak lepas dari melibatkan para ketua-ketua DKM, karena memang DMI adalah rumah besarnya para pengurus-pengurus masjid. Terakhir, sebelum saya tutup sambutan kami, mohon kepada para pengurus DMI tingkat kecamatan maupun tingkat ranting, ayo kita semuanya guyup rukun untuk bersama-sama aktif untuk di acara-acara atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh DMI Bekasi Utara. Ini yang bisa kami sampaikan mewakili aparatur pemerintah, karena dalam hal ini biasanya diwakili oleh Pak Dan Ramil, diwakili Pak Budi Kiswanto biasanya, namun beliau hari ini berhalangan hadir. Sekaligus saya mewakili Ketua DMI, karena Ketua DMI nanti yang akan memberikan ceramah. Kalau sambutan, ceramah, lantar dia lagi. Ini makanya bagi-bagi. Tadi Pak Amal Santosa kita suruh untuk mewakili Pak Ketua, nggak mau. Makanya ini, ya sudahlah apa adanya saja, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari kami, tentunya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sambutannya mewakili DMI Bekasi Utara beserta Presiden. Selanjutnya adalah penyerahan cindera jabatan. Dalam hal ini kami mohonkan kepada Kiai Hasan Toha dan Pak Haji Amal Santoso untuk bisa hadir di tengah. Pak Ustaz, silakan. Pak Penasihat, Pak Musidi. Ustaz Haji Musidi, boleh Pak penasihat untuk cindera dari DMI untuk pengurus DKM Masjid Gustaf Lebar. Ya, ada laporannya kan harus foto ini. Ya. Ini mah. Terima kasih. Baik, selanjutnya Pak Ketua DKM dengan Ketua DMI baru. Silakan. DHR. Ada lagi Pak, ini masih banyak ini. Ada. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Ini setiap kita kunjungi masjid untuk bertempatan, insya Allah ada sedikit oleh-oleh dari DMI Bekasi Utara untuk masjid yang dikunjungi. Alhamdulillah masih bisa berbagi. Baik para hadirin, hadirat yang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya adalah ceramah agama. Ceramah agama ini insya Allah akan langsung disampaikan, diisi oleh guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Hasan Toha, Ketua DMI Bekasi Utara. Kepada beliau kami persilakan. Shallu ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana syahrul Ramadan syahrul siyam wa syahrul qiyam wa qad unzila fihil Qur'an
هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الناس ليذيقهم بعض الذي لعلهم yarji'un. Shadaqallahul adzim. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Bustal Ibad beserta penasehat dan jajarannya. Yang saya hormati dari kecamatan atau yang mewakilinya. Yang saya hormati dari Bapak dan Ramil, biasanya hadir Pak Budi, mungkin berhalangan, yang mewakilinya juga dari pihak Kapolsek, para DKM yang ada di wilayah Harapan Baru, hadir juga DKM Masjid Al-Ikhlas. Nah, selamat datang Pak. Ya. Mungkin dari masjid-masjid yang lain yang saya belum paham, kawan-kawan semuanya dari DMI yang sangat saya banggakan dan seluruh jamaah yang hadir insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Pagi yang cerah ceria ini kita dipertemukan di masjid yang kita cintai dalam rangka subuh keliling DMI dengan para jamaah yang ada di wilayah Masjid Bustanul Ibad atau Kelurahan Harapan Baru. Jamaah yang berbahagia, DMI ini silaturahmi ke beberapa masjid-masjid yang ada pada wilayahnya. Setiap satu kelurahan satu. Di Harapan Baru, di Bustanul Ibad. Nanti Kelurahan Pucung sudah kemarin. Kemudian yang akan datang pindah ke Kelurahan Harapan Jaya. Jadi 6 kali keliling selama bulan suci Ramadan. Tadi telah disampaikan oleh sekretaris kegiatannya cukup banyak. Mohon doa restunya agar ke depan DMI lebih baik lagi. Jamaah yang berbahagia, hari ini jadwal saya untuk memberikan tausiah. Biasanya saya sambutan aja, kira suruh tausiah bingung apa yang mau disampaikan gitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Al-Rum ayat 41 sampai 42 dan 43 berfirman, "Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Al-ayah ditutup dengan la'allakum yarji'un. Jadi ayat ini adalah mengingatkan kita ketika beberapa hari yang lalu Bekasi dilanda banjir yang besar. Termasuk di wilayah Teluk Pucung, Harapan Baru, dan ada yang lebih parah lagi di wilayah-wilayah lain, bahkan di kotanya pun banjir besar. Sebagai umat Islam, kita perlu ada kembali kepada ajaran Al-Quran. Apa yang harus kita ambil hikmah daripada peristiwa atau musibah banjir ini? Zuharul fasadu fil barri wal bahri, telah tampak kerusakan di darat maupun di laut. Itu adalah karena ulah tangan manusia itu sendiri. Lautnya dipagar,
lautnya disertifikatkan, daratnya banjir karena bantaran kali juga disertifikatkan. Masya Allah. Ini siapa yang melakukan? Manusianya. Di puncak dibikin tempat-tempat hiburan, pohon-pohon ditebang dan lain sebagainya, membuat peresapan air ini tidak baik. Airnya langsung dikirim ke Bekasi. Jadi ini adalah sudah ada dalam Al-Quran. Ternyata kalau musibah seperti ini tergolong musibah yang seperti apa? Karena la'allahum yarji'un, la'allakum tattaqun. Ini di ujung-ujung ayat pakai la'allah. Puasa, kita disuruh puasa, endingnya adalah la'allakum tattaqun, agar kita atau Anda semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini la'alla itu adalah litaroji. Dalam ilmu nahwu mengharapkan sesuatu yang mungkin tercapai. Kalau kita itu pengen jadi orang muttaqin dengan berpuasa, la'allakum tattaqun, dengan puasa yang baik dan benar pasti akan tercapai orang-orang yang bertakwa. La'allahum yarji'un, orang-orang yang berbuat maksiat, orang-orang yang berbuat bikin banjir, la'allahum yarji'un, agar mereka semuanya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Musibah ada, musibah yang dibikin natural ada, ya, gempa bumi, musibah natural. Ada yang musibahnya itu fungsional, ada yang kultural. Yang kultural termasuk diantaranya adalah banjir. Ya. Kemudian ada yang sifatnya musibah itu disengaja, dibakarlah pasar-pasar yang sudah kumuh, sengaja dibakar, musibah bagi yang punya pasar, tetapi karena itu akan digantikan dengan pasar yang lebih baru atau yang lebih bagus. Kemudian hutan-hutan ditebang dan sebagainya. Ini ada kesengajaan, hutan dibakar disengaja. Ini musibah ini, mari kita klarifikasi, banjir yang ada di kita ini tergolong ujian atau peringatan atau azab. Nah ini mudah-mudahan adalah ujian, karena definisi musibah itu adalah sesuatu yang menimpa kepada seseorang yang tidak diinginkan, ya, merugikan, menyedihkan, itu disebut musibah dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Arab, bahwa musibah itu adalah sesuatu yang menimpa pada seorang, baik itu menyedihkan maupun menyenangkan, menguntungkan maupun merugikan, semuanya itu adalah disebut musibah dalam bahasa Arab. Hanya saja ada yang kriterianya ujian, ada yang peringatan, ada yang azab. Mana yang ujian? Yaitu apabila musibah tersebut menimpa kepada orang-orang Islam yang baik-baik dan dia sudah menjalankan syariat Islam dengan baik, maka itu tergolong ujian baginya. Saya sudah sholat, rajin, baik, dan seterusnya, pokoknya menjalankan Islam, sedekahnya juga sudah, tapi kena banjir juga, ujian buat dia. Mudah-mudahan mereka yang seperti itu dan untuk lingkungan sini, banjirnya adalah banjir yang ujian, sehingga akan diangkat oleh Allah derajatnya orang-orang yang kena musibah banjir. Peringatan buat orang Islam, dia juga baik orangnya, tapi ada sesuatu yang lalai, tidak dijalankan. Mungkin nggak pernah sedekah,
mungkin belum mengeluarkan zakat, mungkin sudah mampu tapi nggak mau haji dan nggak mau umroh, ya. Mungkin sudah baik dengan Allah, hablum minallah, tapi hablum minannasnya belum. Mereka apa? Mereka kena banjir. Ini tergolong adalah peringatan buat mereka, agar mereka sadar bahwa sesungguhnya mungkin ada sesuatu yang lalai yang tidak saya kerjakan. Sedangkan azab, na'udzubillah min dzalik, mudah-mudahan jangan sampai terjadi pada lingkungan kita bahwa banjir itu sebagai azab, karena azab diberikan pada orang-orang yang non-muslim ataupun orang yang tidak menjalankan perintah Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jamaah yang berbahagia, ketiga-tiganya baik ujian, peringatan, azab, kita tentu semuanya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cara Allah untuk menyadarkan kita diberikan banjir. Mungkin cara Allah menyadarkan mereka yang belum taat supaya dia lebih taat dan patuh lagi. Itulah cara Allah menyadarkan mereka yang mungkin belum sholat agar dia menjalankan sholat. Atau mungkin sudah sholat tapi sholatnya kurang baik, jadi perlu diperbaiki sehingga nasibnya belum baik karena sholatnya juga belum baik. Dengan kata lain, perbaikilah sholat kita, atau kalau memang kita kepingin nasibnya diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para seluruh muslimin jamaah yang berbahagia, tentunya kita sebagai umat Islam sekali lagi kemarin DMI sebenarnya kepingin untuk menggalang dana, tapi yang mau menggalang dana juga kebanjiran, jadi bingung gitu ya. Ini bagaimana kira-kira menggalang dana? Kita semuanya Pak kebanjiran, termasuk saya juga masuk ke rumah. Allahu Akbar. Ya itu, maka tidak menggalang dana untuk di tingkat kecamatan, tapi kalau untuk tingkat kota tetap ada penggalangan dana, bahkan mobil DMI keliling terus membawa perahu karet ke beberapa tempat yang memang banjirnya itu cukup dalam. Sampai saat ini masih terus diperhatikan oleh pemerintah daerah-daerah yang memang belum surut tuntas. Bapak-bapak bisa rasakan betapa capeknya untuk membersihkan lumpur-lumpur itu. Mau dalam, mau 5 cm atau 10 cm, sama saja lumpurnya juga banyak. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Tentu kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya pada jamaah semuanya, wabil khusus pada DKM pengurus Istanul Ibad. Semoga terjalin silaturahmi yang saling menguntungkan, terjalin silaturahmi yang baik, terjalin silaturahmi yang membawa keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, mari kita mohon kepada Allah SWT sebelum kita foto-foto bersama, kita berdoa ala hadiniyah wa baratin sholihat rabbana al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doa yang jarang dipakai dalam majelis tapi ini bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin wa ya karim. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa tadarru'ana Atamim taksiruna birahmatika ya Allah ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.